Nyatanya nggak mudah merapikan semuanya sendirian. Sampai kapanpun, semua yang sudah rusak tidak akan pernah kembali utuh seperti sedia kala. Karena retak dan kacaunya pasti meninggalkan bekas. Dewasa ini berat banget ya. Rasanya pingin banget kembali ke masa balita. Masa yang semuanya bisa dianggap bercanda. Tidak pusing dengan rumitnya dunia dan mulut masyarakat yang menghantui pendengaran setiap saat. Apalagi ditambah dengan beban nilai sosial yang selalu tergambar lewat pernyataan yang tak kunjung ada habisnya. Yang menurut mereka, bahagia itu adalah seputar kesuksesan, keberhasilan, dan materi yang terlihat oleh mata. Tapi di balik itu, mereka gak mau tahu tentang pengorbanan yang sudah kamu usahakan sedemikian rupa. Tentang kegagalan yang kamu simpan dan peluk sendirian. Tentang jatuh dan keterpurukanmu yang mati-matian kamu mencoba untuk berdiri kuat menahan kecewa. Dan ternyata banyak banget orang yang gak sanggup berada di posisi saat ini. Iya, posisi yang orang bilang menjadi dewasa. Menurutku menjadi dewasa itu isinya semua tentang pembelajaran. Karena setiap hal yang kita lalui sering banget dikejutkan dengan hal-hal yang menarik. Menarik untuk dicari kesimpulannya. Bahkan gak sedikit orang yang kehilangan arah dalam prosesnya. Gak sedikit yang kehilangan jati dirinya. Dan bahkan banyak banget yang menyisakan trauma mendalam yang belum ditemui obatnya. Mungkin sering ya kita dengar dari mulut-mulut mereka di sana. Alay banget sih, drama banget, tinggal dijalanin aja kok. Ribet. Please, gak semua orang mentalnya sekuat Anda. Gak semua orang beban hidupnya lebih ringan dari Anda. Gak semua orang terlahir dari background yang sama seperti Anda. Dan gak semua orang memiliki proses perjalanan yang seberuntung Anda. Jadi please, tolong jangan sok menjadi orang yang paling ngerti tentang kehidupan orang lain. Karena aku yakin suatu saat nanti Anda akan paham bagaimana rasanya terguncang hebat dengan luka yang berusaha disembunyikan dengan tawa. Dan ya, akhir-akhir ini banyak banget orang yang mengatasnamakan sabar dari semua solusi permasalahan yang ada. Like, sabar ya, nanti juga semuanya bakal selesai. Sabar ya, mereka gak sejahat itu kok sama kamu. Sabar ya, ini hanya tentang waktu. Suatu saat nanti, kamu pasti akan bahagia. Sabar dan sabar yang selalu mereka sampaikan. Sampai aku bertanya-tanya, semudah itukah definisi sabar yang kamu ucapkan? Sebenarnya sabar itu seperti apa? Apakah sabar itu artinya merelakan mereka yang menyakiti kita? Apakah sabar itu artinya menahan luka atas apa yang mereka tusukkan dalam hati kita? Atau sabar perihal waktu yang akan mengubah keadaan dan entah kapan datangnya? Tolong beritahu aku, sabar seperti apa yang harus aku lakukan? Karena jujur, aku gak sanggup menghadapi proses dewasa ini dengan plot twist yang sedemikian rupa sendirian. Aku butuh kamu, aku butuh teman, aku butuh sahabat, aku butuh petunjuk arah untuk menemani langkah yang sudah keliru mengambil tujuan. Aku butuh pendengar setia
yang saat aku bersamanya bukan beban yang dia rasa. Karena dulu sudah pernah aku coba memiliki sahabat yang sangat aku percaya, yang hadir dengan setulus itu, namun pada akhirnya malah dia yang pertama kali mengisi luka dan trauma yang tak berkesudahan. Dan bodohnya aku mempercayai ketulusannya semudah itu. Bahkan aku sampai membagikan semua kisahku pada orang jahat yang pernah aku anggap sahabat. Dan mulai saat itu, entah kenapa, aku memilih untuk mengurung diriku sendiri dan tidak mempercayai orang lain lagi. Karena luka yang ditinggalkan memang sehebat itu. Ibarat kaca yang jatuh dan pecah, kemudian berusaha disatukan kembali, namun sayang, bekas lukanya masih terdengar jelas dalam gejolak hati. Dan ya, lagi-lagi dewasa itu isinya tentang belajar. Belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Karena nyatanya gak akan ada orang yang sepeduli itu dengan orang lain. Dan kita juga bukan Tuhan yang bisa mengendalikan hati manusia semau kita. Dan harus kita ingat bahwa semua orang tercipta dengan masalahnya masing-masing. Jadi, untuk menambah masalah mereka, mungkin bisa dipikir-pikir lagi. Dewasa ini, mungkin kita bisa belajar lagi untuk membuka mata dan melihat dunia dari sisi yang berbeda. Gak semuanya harus ada jawabannya sekarang. Gak semua hal yang terasa menyakitkan itu buruk. Justru, dari situlah kita belajar tentang banyak hal yang gak harus kita ulangi prosesnya dengan jalan yang sama. Untuk kamu yang saat ini dianggap dewasa, kuat-kuat ya. Ini memang hal yang sudah menjadi jalur kehidupan. Tak usah disesali. Nikmati saja dengan lika-liku proses yang ada. Tikungan dan tanjakan mungkin akan sering kamu lalui. Tapi aku yakin kamu adalah manusia yang diciptakan dengan hati yang hebat, dengan tulang yang kuat, dengan bahu yang kekar. Walau nanti entah kapan itu semuanya terasa tak berdaya dan berantakan. Tapi tenang, kamu masih punya Tuhan yang selalu ada dan tak pernah meninggalkanmu sendirian. Semangat ya kamu, aku yakin kamu mampu melaluinya. Sampai jumpa kawan di podcast Zona Kekuatan selanjutnya. See you.